Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, selamat pagi. Bapak sampaikan hari ini bertemu lagi dalam materi pembelajaran bahasa Indonesia. Ya, kita melanjutkan yang kemarin. Kemarin ada 5 poin tentang menelaah struktur dari kebahasaan teks berita. Ya. Dan hari ini berarti kita melanjutkan 3 poin. Ya, karena kemarin kan sudah disampaikan tentang menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung, juga kata kerja mental, ya, itu yang kemarin kita bahas. Untuk pertemuan yang sekarang itu tentang penggunaan konjungsi temporal, menggunakan keterangan waktu, dan yang terakhir itu menggunakan bahasa baku, ya, itu yang berkaitan dengan teks berita. Kita lanjut. Pertama tentang konjungsi temporal. Konjungsi temporal itu adalah kata hubung yang menunjukkan urutan waktu. Ya, contoh kecil di sini ada menunjukkan urutan waktu. Teks berita harus menggunakan kata hubung ini karena waktu merupakan unsur utamanya. Nah, di bawah berikut contoh kata dalam konjungsi temporal. Nah, di sana ada lalu, kemudian, sesudahnya, selanjutnya, setelah itu, sebelumnya, ketika, sambil, sejak, selama, semenjak, sementara, seraya, waktu, setelah, sesudah, setkala, dan masih banyak yang lain sebetulnya. Ya, ini hanya contoh yang sering digunakan dalam sebuah berita. Misalnya, tidak Bapak contohkan dalam bentuk berita, dalam bentuk kalimat biasa saja. Bapak contohkan kata lalu, ya, atau kemudian. Misalnya, setelah saya bangun tidur, kemudian saya bergegas menuju kamar mandi. Nah, di sana kan ada kata kemudian. Setelah bangun tidur, bergegas menuju kamar mandi. Di sana ada sebuah rangkaian peristiwa, ya. Jadi yang namanya kondisi temporal itu menghubungkan sebuah kalimat itu yang bersifat runtutan waktu atau uraian sebuah peristiwa. Jadi setelah A lalu B, ya, setelah B kemudian C. Nah, kalimat konjungsi temporal itu sifatnya seperti itu. Untuk setiap poinnya silakan dicatat, ya. Di pause saja videonya. Kita lanjut lagi itu yang temporal. Nah, selanjutnya menggunakan keterangan waktu, ya. Di sini ada tentang keterangan waktu. Yang namanya berita itu pasti menggunakan sebuah keterangan waktu. Pasti di sana dijelaskan, ya, kejadian beritanya kapan, terus kapan di sana bisa lebih luas, ya, bisa dikatakan beberapa poin atau beberapa bagian, bisa disebut waktu, jam, atau waktu, tanggal, ya. Di sana bisa digunakan dalam sebuah berita, itu sama-sama keterangan waktu. Nah, contoh kata, nah di sini ada kemarin, biasanya, pernah, sering, sejak, sementara, dahulu, keesokan harinya, tadi, terkadang, sekarang, dan selalu. Jadi itu contoh-contoh kata-kata yang menggunakan keterangan waktu, atau contoh kata dari kata-kata keterangan waktu. Kita lanjut materi tentang menggunakan kata baku. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, atau yang kita kenal dengan KBBI. Jadi dalam bahasa Indonesia pun di sana ada kamusnya, ya. Jadi kata yang benar itu seperti apa, kata yang salah yang sering kita gunakan itu seperti apa. Kita lihat contohnya. Ada kata baku, di sini sampingnya ada kata tidak baku. Ini contoh, apotek, ya. Apotek adalah kata yang baku.
atau kata yang benar sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan yang sering kita gunakan walaupun itu salah ya, itu adalah kata apotik ya, itu salah. Kenapa? Karena tidak ada profesi apoteker ya, yang ada adalah profesi apoteker. Nah, di sana ada fitnah dan tidak bakunya itu adalah fitnah ya. Ada istilah katanya orang Sunda tidak bisa menggunakan huruf F, jadi kemungkinan yang salah besar itu menyebutkan fitnah itu adalah orang Sunda katanya, karena penyebutannya pasti fitnah gitu. Ya, tapi itu dalam KBBI salah. Tapi kalau dalam pengucapan, kalau untuk tidak resmi lah boleh lah gitu kan, tapi dalam penulisan itu tetap harus menggunakan kata-kata yang baku. Nah, di sana ada silakan ya. Jadi yang benar itu silakan, bukan silahkan. Jadi tidak menggunakan hak ya, tapi di sana silakan. Jadi silahkan itu tidak baku. Kalau pengucapan mungkin pasti menggunakan silahkan, tapi dalam penulisan usahakan silakan. Nah, ada cenderamata, di sana cenderamata. Cendera bukan cendera yang benar ya. Ada nasihat, tapi yang sering kita gunakan nasihat, dan itu salah. Ada teknik, dan yang tidak bakunya teknik. Ada anugerah, anugerah. Ada tidak atau enggak, mungkin tidak ya, tidak juga itu sebetulnya tidak baku, karena yang baku itu menggunakan k. Ada telepon, ada telepon. Ada desain, ada desain. Jadi yang benar adalah pakai e, desain. Kita lanjut. Nah, Bapak berikan tugas ya kepada kalian. Di sini ada sebuah tabel ya. Di kolom kedua di sana ada unsur kebahasaan. Jadi tugas kalian nanti mencari yang pertama ya, mencari kalimat langsung dalam kutipan berita yang nanti Bapak berikan. Yang kedua, kalian mencari kalimat tidak langsung. Yang ketiga, kalian mencari kata kerja mental. Yang keempat, kalian mencari konjungsi temporal. Yang kelima, kalian mencari keterangan waktu dari teks yang selanjutnya bisa kalian lihat. Nah, untuk poin 1 dan poin 2, kalimat langsung itu cari ya kutipannya 2 sampai dengan 3 kalimat kalau ada. Yang nomor 2, kalian cari juga 2 sampai dengan 3 kalimat. Kalimat tidak langsung, kalimat langsung cari juga sama seperti itu jumlahnya. Nah, jadi di sana kutipan ya, di sana kan ada kolom bukti dalam teks. Kalimat langsungnya kalau misalnya ada 3, silakan kutip ketiganya, ditulis kembali ya. Jadi kalian bisa bikin tabel nanti dalam buku. Tabelnya seperti ini, buat agak besar karena kan nanti bukti dalam teks pasti isinya nanti agak banyak ya. Kalau kecil nanti tidak cukup untuk menuliskan dua kalimat atau 3 kalimat. Nah, sekarang silahkan kalian lihat teksnya ya, di pause saja. Judulnya seorang atlet difabel harumkan nama Indonesia, itu judul beritanya. Nah, silahkan dibaca ya. Silahkan dibaca, videonya di pause terlebih dahulu. Kalian baca. Tadi kan kalian sudah membuat sebuah tabel ya. Jadi sambil kalian membaca sambil mencari jawaban dari pertanyaan atau dari tabel yang tadi kalian sudah buat. Ya, di pause saja, Bapak lanjut. Nah, ini halaman kedua. Silahkan dibaca, di pause terlebih dahulu. Oke, kalau sudah, Bapak lanjut. Nah, ini halaman terakhir.
Jadi ke 5 aspek tadi silahkan kalian cari. Oke, jika sudah selesai, selamat mengerjakan. Jangan lupa di buku catatannya selalu diisi dengan tugas-tugas yang Bapak berikan, sehingga nanti saat pelaksanaan kegiatan belajar di sekolah itu kalian bisa menunjukkan hasil pekerjaan rumah kalian ya. Baik, kalau ada pertanyaan yang kurang dipahami, silakan nanti bisa membuat komen di timeline e-learning ya, untuk yang kurang dipahami mengenai tugasnya. Kalau yang sudah memahami, silakan langsung saja mengerjakan sesuai yang Bapak instruksikan ya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan sedikit pembahasan ini bisa kalian pahami ya, dan bisa terus pastinya mengikuti pembelajaran walaupun dalam kondisi sekarang ini, yang kita harapkan mudah-mudahan bisa segera normal. Yang kemarin kalian kumpulkan itu mudah-mudahan segera terrealisasi ya, kalian bisa masuk sekolah dengan normal, walaupun nanti dengan aturan-aturan protokol kesehatan ya. Tidak apalah, yang penting bisa tetap muka. Baik, itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini. Mohon maaf ya atas kekurangannya, dan terima kasih atas perhatiannya. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.